Pernah gak kita dalam keadaan sendiri termenung lalu bertanya, kenapa ya kita itu tidak bisa melihat Allah? Padahal kita sudah beribadah dari kecil sampai sekarang dan bahkan sampai tua nanti kita disuruh untuk beribadah kepada Allah. Tapi kenapa ya Allah itu tidak bisa kita lihat? Nabi Musa dulu pernah ingin melihat Allah. Lalu kata Allah, silahkan lihat ke arah gunung sana. Ketika Allah ingin menampakkan dirinya, gunung itu tidak sanggup menerima, sehingga mengakibatkan Nabi Musa pingsan karena gunung itu mencair. Ketika Musa sadar, lalu Musa memohon ampun kepada Allah. Nah, seorang nabi, seorang rasul yaitu Nabi Musa, dia tidak bisa melihat Allah ketika di dunia ini. Apalagi kita yang bukan nabi, yang bukan rasul, dan kita juga bukan orang-orang yang betul-betul seperti dulu, orang yang zaman dulu taat kepada Allah. Ibadah kita ini belum ada apa-apanya dengan orang-orang yang dulu. Lalu bisa nggak kita melihat Allah? Tentu kita tidak bisa melihat Allah ketika di dunia ini. Lalu kapan kita bisa melihat Allah? Kita hanya bisa melihat Allah itu nanti ketika di akhirat, di mana pada saat itu bahwa di akhirat nanti ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang ceria, orang-orang yang wajahnya berseri-seri, bahagia. Sementara kelompok yang kedua adalah orang-orang yang wajahnya cemberut, bersedih, seperti ada penyesalan. Kenapa begitu? Karena kelompok yang pertama ini wajah mereka berseri-seri, ceria, bahagia karena mereka bisa melihat Allah. Jadi suatu ketika Allah ingin menampakkan wajahnya. Lalu kelompok yang pertama ini wajah mereka berseri-seri, ceria karena mereka bisa melihat Allah. Sementara kelompok yang kedua, ketika Allah menampakkan wujudnya, mereka tidak bisa melihat Allah karena mata mereka itu diberi seperti dinding, sehingga mereka tidak bisa melihat Allah. Itulah yang menyebabkan wajah mereka cemberut, terlihat seperti orang yang bersedih. Nah, lalu bagaimana kita bisa melihat Allah nanti ketika di akhirat? Yaitu kita cukup beribadah taat kepada Allah. Kalau kamu ingin masuk surga, maka kamu harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Nah, dengan begitu kita akan menjadi kelompok orang-orang yang wajahnya berseri, ceria, karena kita nanti bisa melihat Allah. Lalu apakah kita melihat Allah itu nanti berdesakan? Dulu Nabi pernah sedang duduk-duduk dengan sahabat. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana nanti kita melihat Allah? Apakah berdesakan?" Lalu kata Nabi, kita melihat Allah itu sama seperti melihat bulan. Ada banyak manusia di dunia ini, berbagai negara. Tetapi ketika malam hari melihat bulan, tidak berdesakan, sangat menikmati. Begitulah nanti orang-orang yang ada di akhirat. Walaupun seluruh umat manusia dikumpulkan, tetapi ketika melihat Allah, kita tidak akan berdesakan. Kita akan betul-betul sangat menikmati. Dan nikmat terbesar itu adalah bukan ketika kita menikmati surga, tetapi nikmat terbesar itu adalah
ketika kita di dalam surga, lalu nikmat surga itu dikalahkan dengan nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah ada manusia yang bisa melihat Allah semasa dia hidup di dunia ini? Kita sudah pasti tidak akan bisa melihat Allah, karena Nabi Musa pun tidak bisa melihat Allah ketika di dunia ini. Tetapi ada satu sosok, yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi terakhir. Ketika dia masih ada di dunia ini, dia pernah melihat Allah, yaitu ketika Nabi Muhammad dalam keadaan sedih karena beliau ditinggal oleh istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah. Kemudian juga beliau ditinggal pamannya dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan Nabi dalam keadaan sedih. Lalu dakwah Islam saat itu macet. Allah mengutus malaikat Jibril untuk menghibur Nabi Muhammad, yaitu dengan cara menjemput Nabi Muhammad naik kendaraan buruk. Lalu Nabi Muhammad diajak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di langit ke-6, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa yang menjaga langit ke-6. Lalu Nabi Musa mempersilahkan Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Allah. Ketika Nabi Muhammad berbincang dengan Allah, maka hadiah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah solat, yaitu 50 waktu. Lalu ketika melewati langit ke-6, Musa bertanya, "Ya Muhammad, apa iya umatmu ini sanggup melaksanakan solat dalam satu hari itu 50 waktu?" Kemudian Nabi Muhammad kembali lagi menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang 50 waktu itu dikurangi menjadi 5 waktu dalam satu hari melaksanakan solat. Kita jangan pernah menganggap bahwa solat itu adalah merupakan beban. Padahal solat itu sebetulnya hadiah yang dikasih Allah kepada Nabi Muhammad, karena Muhammad saat itu dalam keadaan sedih. Dia ditinggal orang-orang yang dia cintai. Jadi solat itu adalah merupakan penenang ketika kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan galau, dalam keadaan ditinggal, dalam keadaan kehilangan arah. Maka satu-satunya yang kita lakukan adalah melaksanakan solat. Ketika fisik kita capek, misalnya kita kerja dari pagi sampai malam sehingga badan kita terasa lelah atau pegal-pegal, itu bisa dihilangkan dengan cara tidur sebentar atau duduk sambil menikmati kopi. Itu bisa menghilangkan capek fisik tubuh kita. Tetapi kalau hati kita capek, bagaimana cara menghilangkannya? Kok bisa hati kita capek? Ya bisa karena dibuat kecewa, karena sakit hati, karena dihianati, karena ditinggal, karena sedih dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan hati kita capek. Nah, satu-satunya cara untuk mengistirahatkan hati kita yang sedang kecapean itu adalah dengan cara bangun tengah malam melaksanakan solat. Atau mungkin kita bisa melakukan hal yang lain, yaitu mengingat Allah. Mengingat Allah bisa jadi membaca Al-Quran atau juga zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.